Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat ke-56 surat Yasin. Hum wa azwajuhum fi zilalin alal araiki muttaqiun. Mereka dan istri-istri mereka berada dalam tempat yang teduh, zilal, bertatakan, bertempat di atas dipan-dipan. Zilal, tempat yang teduh, keteduhan jiwa. Hidup sebagai pasangan. Hidup pasangannya mati. Menghidupkan sistem yang mati dengan cahaya Al-Quran, maka ia akan bangkit dari kegelapan. Sedangkan mematikan yang hidup, mematikan Al-Quran, tidak mau sama Al-Quran, maka sama halnya dengan membutakan yang terang. Karena sesungguhnya tempat yang teduh di sisi Allah adalah hidup untuk kembali kepadanya dan mati dalam keadaan beriman. Ada kata-kata zilal yang artinya adalah bayang-bayang. Di surat 25 ayat 45. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Alam taro ila rabbika kaifa madda zilla walau syaa'a la ja'alahu sakina thumma ja'alna syamsa 'alaihi dalila. Tidakkah kau perhatikan, kata Allah, apakah kamu tidak memperhatikan penciptaan dari Tuhanmu, bagaimana dia memanjangkan, memendekkan bayang-bayang. Lihat, zillah, panjang pendek. Matahari terbit. Begitu terbit, itu sama dengan kalau kita lihat sinar matahari dan kita dipancarkan dari matahari yang terbit, itu bayang-bayang kita panjang. Sama dengan matahari mau terbenam. Naik matahari itu, semakin naik, maka semakin pendek bayang-bayang. Kita perhatikan, ada 4 bayang-bayang ini. Dari ayat Allah ini. Ada bayang-bayang yang panjang dari tubuh manusia, itu yang pertama. Ada yang sama waktu duha, waktu asar, waktu yang sama tubuh kita, sama panjang bayang-bayang sama. Yang ketiga, pendek bayang-bayang. Dan keempat, ketika matahari di ufuk di atas kepala kita, bayang-bayang kita di bawah kaki kita. Apa makna ini semua? Kalau bayang-bayang itu kita bilang adalah bayang-bayang bapak, anak, saudara, istri, yang At-Taubah 24, ada 8 bayang-bayang yang kita panjangkan, kita tidak pernah jadi diri manusia, tidak pernah jadi diri kita. Ada juga orang yang memanjangkan dirinya, betapa hebatnya seperti Fir'aun menjadi Tuhan, memanjangkan bayang-bayangnya. Kita perhatikan mari, duha, wat duha, demi panjang-panjang bayang yang sama. Lihat kalau begitu, zillah, samakan bayang-bayangmu dengan ayat-ayat Allah. Kalau ditanya, bayang-bayang apa yang membuat kau takut? Bayang-bayang kelaparan, bayang-bayang gak punya rumah, bayang-bayang pekerjaan, terlampau kuat bayang-bayang itu di dalam diri kita. Setiap hari kita pikirkan bayang-bayang itu. Bayang-bayang harta, mobil harus 1, 2, semua mau bertambah banyak, 1, mau 2, mau 3, dan seterusnya. Bayang-bayang rumah harus memiliki rumah yang mewah, hotel, dan seterusnya. Kenapa tidak kau pikirkan bayang-bayang kematian? Bayang-bayang kematian itulah yang bahaya. Justru kalau itu menempel pada diri kita, menempel, memperhatikan, menghayati bayang-bayang itu, kita akan menjadi orang yang baik. Justru bayang-bayang kematian itu ditiadakan oleh jin setan iblis. Kita lupa daratan semua, seolah-olah kita hidup selama-lamanya. Orang kaya seolah-olah punya usia, punya waktu lebih panjang daripada orang miskin. Orang pintar lebih panjang bayang-bayang hidupnya ketimbang orang bodoh. Tidak begitu. Kaya, miskin, pintar, bodoh, pejabat, rakyat, usiamu sudah sama. Tidak ada beda. Kita tidak bisa, walau kita kaya raya makan 10 kali, tidak bisa. Kita tetap saja sesuai dengan pita diri kita ini. Bayang-bayang kematian itu yang harus kita pikirkan. Keteduhan jiwa kita ini akan dapat kalau kita memikirkan bayang-bayang kematian. Nah, Allah katakan di dalam ayat tadi, tidakkah kau perhatikan? Al-araiki muttaqiun, mereka dan istri-istri mereka mendapatkan bayang-bayang. Jadi kalau gitu, bayang-bayang istri akan mendapatkan bayang-bayang suami yang bertakwa. Suami yang bertakwa, istri bertakwa. Suami bejat, istri bejat. Nah, bayang-bayang itu mereka dapatkan. Jadi kalau mau dipilih, siapakah bidadari mau di kemudian hari? Maka si istri yang benar akan mengatakan suamiku. Si suami yang benar akan mengatakan istriku. Bidadari dengan istri kita mana lebih cantik? Cantik bidadari? Belum tentu. Loh, kenapa belum tentu?
Apa yang kau harapkan dari bidadari itu adalah sesuatu yang luar biasa. Tapi istrimu yang terlatih untuk ketakwaan kepada Allah melebihi bidadari itu. Namun, mari sama-sama kita hayati. Apakah benar kita mendidik istri kita, suami kita untuk bersama berjamaah karena Allah agar kita bisa bertemu? Bukankah pertemuan itu kita harapkan? Nah, kita semuanya bayang-bayang yang namanya bayang-bayang kematian itu usahakan di hati kita. Kuat jadinya. Bayang-bayang yang seharusnya melekat pada diri adalah bayang-bayang kematian. Karena bayang-bayang itulah yang selalu menempel dengan diri kita. Seharusnya kita semakin bertakwa dengan adanya bayang-bayang itu. Kalau gitu, kita perhatikan soal bayang-bayang. Bayang-bayang itu mengintai kita. Lihat bayang-bayang. Warna apapun kita, coraknya warna merah, belang, warna meji, kui biniu, merah, jingga, kuning, nila, biru, ungu. Wah, begitu hebatnya warna. Tetap dia hitam. Tidak berubah. Tidak ada ternodai. Lihat, bayang-bayang telah mengajari diri kita. Betapa hebat. Bayang-bayang warna apapun dia tetap dia gelap. Itu artinya bahwa dia tetap mengingat kepada diri kita. Semewah apapun, ingat kau pasti akan kembali ke dalam tanah. Itu maksud bayang-bayang itu. Kau akan gelap di sana. Ingat bayang-bayang kematian. Agar kau cerdas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.